على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di muka surat 105 untuk cetakan yang ini. Ini masih kalam siapa kah? Kalam Al-Hafidz Al-Iraqi. Tentang apa? Bagaimana kita menggabungkan antara yaitu tercelanya hijrah bukan karena Allah dengan cerita masuk Islamnya Abu Thalhah setelah disyaratkan oleh Ummu Salamah. Baik. Yang terbaik apa? Memang beliau masuk Islamnya setelah diberi syarat oleh Ummu Salamah, tapi kita yakin niat beliau bukan karena masuk Islam agar menikah, tetapi beliau tahu bahwasanya Islam itu yang terbaik dan beliau masuk Islam lillahi ta'ala, dan beliau tahu setelah masuk Islam banyak fasiliti, bukan karena demi mendapatkan fasilitas-fasilitas di dunia, tapi karena Allah Ta'ala. Al-wajhus tsalits, sisi jawaban yang ketiga, annahu la yasihu hadza an Abi Thalhah. Ini tidak betul bahwasanya riwayat itu datang dari Abi Thalhah, bahwasanya beliau masuk Islam karena untuk menikahi Ummu Sulaim. Wal hadis wa in kana sahihal isnad, asal hadisnya walaupun dia itu sanadnya sahih tentang dialog antara Ummu Anas, yaitu Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah, fa innahu mu'allalun bi kaunil ma'rufi annahu lam yakun hina idzin nazala tahrimul muslimati alal kufar. Agak panjang kalimatnya. Tetapi hadis ini para hufat menghukuminya berpenyakit. Ada penyakit di dalam matanya karena yang ma'ruf adalah di masa-masa itu belum turun dalil yang mengharamkan wanita muslimah itu kawin dengan lelaki yang kafir. Ya, belum turun dalil tentang itu di masa itu. Bagaimana Ummu Salamah mengatakan tidak halal begini. Innama nazala bainal Hudaybiyah wa bainal Fath. Hanya saja ayat tersebut itu turun di antara peristiwa Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Antara tahun berapa itu berarti ya? 6 sampai 8. Hina nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun firman Allah Ta'ala, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum. Tidaklah para wanita muslimat itu halal untuk lelaki yang kafir, dan tidaklah lelaki yang kafir itu halal untuk wanita muslimat. Kama sabata fi sahihil Bukhari, sebagaimana telah pas di dalam Sahih Bukhari. Fa qaulu Ummi Sulaim fi hadzal hadis, maka ucapan Ummu Sulaim dalam hadis ini, wala yahillu li an atazawwajak, tidak halal bagi saya untuk menikahi dirimu syad. Mungkin apa? Ada sebagian rawi yang keliru. Syad yaitu menyendiri atau menyelisihi. Syad mukhalifun lil hadis sahih, menyelisihi hadis yang sahih. Wa majtama alaihi ahlus sunan, dan menyelisihi perkara yang disepakati oleh Ahlus Sunan. Wallahu a'lam. Selesai dari Tarhut Tasrif. Kemudian pembahasan yang berikutnya, tanbih, anna niyata mahilluhul qalb. Niat itu tempatnya di dalam jantung, dalam hati istilahnya. Bukan nawaitu dalam lisan, bukan. Tapi niat itu amalan hati. Qala al-Imam Ibnu Qudamah 620 Hijriah rahimahullah, wa mahillun niyah al-qalb, tempatnya niat adalah hati. Idhiya ibaratun anil qasd, karena niat adalah ungkapan dari maksud. Maksud itu tempatnya di mana? Di dalam hati, bukan di dalam lisan. Wa mahillul qasdi al-qalb, tempat maksud, tempat matlamat adalah di dalam hati. Untuk bahasa kita hati ya, sebenarnya jantung. Famata taqada biqalbihi ajza, maka bila mana seseorang itu membuat suatu i'tiqad itu bahasa kita keyakinan, tapi maksudnya adalah tekad. Hatinya memiliki suatu tekad untuk melakukan suatu amalan, maka ini sudah sah. Makanya nanti di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, apakah kita
perlu mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, tak perlu. Nabi tak pernah mengajarkan itu. Tapi barang siapa di dalam hatinya ada niat bahwasanya besok memang dia mau puasa lillah, maka itu sudah niat. Bahkan para ulama mengatakan barang siapa bangun di akhir malam dengan niat makan sahur, berarti apa? Dia sudah sah niatnya untuk puasa, karena sahur ini terkait dengan puasa. Baik. Wa illam yalfid bilisanih, walaupun dia tidak melafazkan dengan lidahnya. Wa illam wa illam tahturin niyyatu biqalbih lam yujzih. Apabila niat itu tidak terbersit di dalam hatinya, maka ini tidak sah. Hatinya sama sekali tidak meniatkan puasa, tahu-tahu dia sepanjang siang tidak makan, tidak minum misalkan, dan seperti itu, maka tidak sah puasa itu karena tidak ada niat, tidak terbersit maksud di dalam hatinya. Walau sabaqa lisanu ila ghairi ma'taqadah lam yamna dzalika sihhata ma'taqadahu biqalbi. Nah, ini fikih yang bagus. Apabila dia salah melafazkan, lidahnya biasa namanya lidah manusia, terkadang apa? Silap bicara. Mengucapkan sesuatu tidak seperti yang diyakini di dalam hatinya, maka kesalahan bicara tadi, kesilapan lidah tadi tidak menghalangi dia dari mendapatkan kesahihan apa yang diyakini hatinya. Misalkan apa? Jelas niatnya adalah puasa, mungkin misalkan puasa apa ya? Puasa Isnin niatnya. Tahu-tahu jam 9 diajak teman. Jam saya saja kita makan di atas KLCC. Wah, ini cabaran berat itu. Belum tentu 5 tahun sekali dapat. Tahu-tahu dia bilang, oh apa saya puasa dihar. Nah, itu nggak sengaja. Maka seperti ini tetap sah puasa dia, puasa apa? Puasa yang diniatkan tadinya, yaitu puasa Isnin. Malah temannya heran, bila engkau punya istri sehingga ada puasa dihar pula, misalkan kan. Nah, ini contoh. Lidah yang tidak sengaja silap bicara ini tidak menghalangi apa yang diniatkan dalam hati. Yang terpandang adalah niat dia. Hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat. Baik, selesai dari Al-Mughni. Kemudian yang berikutnya, wa min fawaidil hadis, termasuk dari faedah hadis ini, anna hadzal hadis rawahu Alqamah an Umar. Alqamah yang ma'ruf meriwayatkan dari Umar dua kan, Alqamah bin Qais dan Alqamah bin Waqqas. Baik. Nah, kita meraja ini Alqamah siapa ya? Yang ada di sini. Alqamah ini siapa? Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Baik, min kibarit tabi'in. Demikian pula Alqamah bin Qais min kibarit tabi'in. Baik, jadi apa? Hadis ini diriwayatkan dari Alqamah dari Umar. Wa huwa alal mimbar, dalam keadaan Umar sedang di atas mimbar. Walam yarwihi an Umar illa Alqamah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Umar kecuali Alqamah. Mungkin yang lain-lain wafat karena banyak peperangan atau faktor-faktor yang lain. Allah menakdirkan yang mendapatkan pahala terbesar dari sudut pandang ini dari kalangan tabi'in adalah apa? Alqamah. Yang lain mungkin sudah wafat atau ada udzur yang lain. Ini terserah Allah. Hanya satu yang meriwayatkan dari Umar. Wa qad ittafaqal ummah ala sihhati hadzal hadis. Sementara umat ini telah bersepakat bahwasanya hadis ini sahih. Wa hadza yadullu ala sihhati riwayat siqatin wahid. Dan ini menunjukkan sahnya riwayat satu rawi yang terpercaya, walaupun hanya satu, tidak wajib mutawatir, tidak wajib 7 atau 8 atau berapa itu. La siyama idza rawa syai'an sami'ahu minal khatibil mutakallim 'alal mimbar. Terutama apabila dia meriwayatkan sesuatu yang dia dengar dari khatib yang berbicara di atas mimbar bi hadrati jam'in minan nas, dengan dihadiri sejumlah orang, yaitu ada qarinah. Ada qarinah ini sebenarnya banyak saksi, cuma takdir Allah menetapkan apa? Semuanya wafat, tinggal saya saja. Sementara selama ini Anda telah memeriksa saya ini orang yang jujur dan terpercaya dan hafalannya kuat dalam masalah meriwayatkan. Maka
tak ada alasan Anda menyalahkan saya tanpa dalil yang hak. Berarti walaupun hanya satu, maka apa? Ini sah. Walam yarwihi anil khatib illa hadha siqah, dan tidak ada yang meriwayatkan dari khatib tadi selain rawi yang terpercaya ini. Ini sudah cukup. Qala Imam Al-Iraqi rahimahullah fi qauli Alqamah, di dalam ucapan Alqamah, sami'tu Umar bin Al-Khattab ala mimbar, saya mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar, ala jar majrur muta'alliq bi apa? Tentunya muta'alliq bi sami'tu, tetapi sebenarnya yang terkait dengan siapa? Terkait dengan Umar. Jadi bukan saya yang di atas mimbar, tapi Umarnya. Oh iya. Makanya boleh dikatakan alal mimbar di sini sebagai hal dari Umar, bukan hal dari sami'tu ana itu. Yaqulu raddan ala man yaqulu innal wahid, yaitu mengucapkan begini-begini, ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya satu orang idza ja'a syai'an, apabila dia mendakwakan suatu perkara, karena fi majlisin jama'atun la yumkinu an yanfarida bi ilmi, sementara di majelis itu ada sekumpulan orang yang tidak mungkin satu orang ini menyendiri dengan pengetahuan tadi duna ahli majelis, tanpa diketahui oleh ahli majelis tadi, lam yuqbal, ini tidak diterima. Jadi hadis tadi bantahan terhadap orang yang mengucapkan kalam seperti ini dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan Aqlaniyun. Ini pembahasannya dalam usul fikih. Katanya banyak orang, kenapa hanya Anda yang diriwayatkan, mana yang lain-lain? Berarti apa? Ucapan Anda tidak sah. Tidak demikian. Tidak disyaratkan seperti itu. Ulama telah bersepakat hadis ini sahih dan sanad ini sanad yang sahih, rawinya bukan rawi yang pelupa atau penipu atau yang seperti itu. Baik, hatta yubayi'ahu ghairuhu alaih. Enggak tahu ini betulkah tulisannya yubayi'ahu, karena Anda tak punya perbandingan untuk terhut tasrif punya Al-Iraqi. Boleh jadi ini salah cetak dari si sekretarinya di sana, bukan yubayi'ahu tapi apa? Yutabi'ahu, sehingga para pendengar, para hadirin yang lain mengikuti dia, menyepakati dia atas riwayat tadi, atas pemberitaan tadi. Kama qalahu ba'dul Malikiyah, sebagaimana itu diucapkan sebagian Malikiyah. Baik, sebagian Malikiyah yang terkena apa? Terkena pemikiran ahli kalam, ahli i'tizal. Mustadillina bi qissati dzil yadain. Nah, mereka punya syubhat berdalilkan dengan kisah cerita Dzul Yadain. Ini insyaallah ada pembahasan khusus kalau umur kita panjang dalam Sahih Bukhari tentang apa? Khabaru wahid, tentang apa? Hadis ahad. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menetapkan akidah salah bahwasanya khabar ahad kalau datang dari sikoh dan tidak ditentang sikoh yang lain, ini yufidul ilm wal yakin. Nah, ada pembahasan insyaallah, ada pembahasan tentang Dzul Yadain, yang mana Nabi tidak semata-mata percaya ucapan Dzul Yadain sehingga tanya kepada Abu Bakar dan Umar. Sebagian mengatakan ini menunjukkan berita satu orang itu tidak cukup. Nah, dibantah oleh Al-Hafidz, karena walaupun satu orang misalkan tidak cukup, tetapi Abu Bakar dan Umar tatkala mendukung Dzul Yadain, tetap ini istilahnya adalah khabar ahad. Selama tidak mencapai mutawatir, ini dianggap ahad. Ternyata Rasulullah menerima khabar 3 orang. Berarti apa? Tetap khabar ahad itu layak diterima. Hanya saja apakah Dzul Yadain ini dusta atau apa? Tidak demikian. Nabi tidak mendustakan Dzul Yadain sama sekali. Hanya saja beliau ingin mencari penguatan lebih. Karena apa? Di sini ada Abu Bakar, ada Umar. Apakah memang Dzul Yadain ini satu-satunya yang mendengar? Nabi ingin memastikan tanpa Nabi mendustakan Dzul Yadain. Ini pembahasannya di dalam kitab yang lain, di dalam Sahih Bukhari. Baik, wa dzalika li'annahu lam yasih min riwayati ahadin an Umar illa Alqamah. Kenapa? Ini sebagai hadis innama amalu binniyat, sebagai bantahan terhadap orang sebagian Malikiyah tadi dan Mu'tazilah tadi. Karena kenyataannya hadis ini tidak sah periwayatannya dari siapapun dari Umar kecuali dari jalur Alqamah.
ma'akaunihi haddatsa bihi alal mimbar. Padahal Alqamah meriwayatkan padahal Umar meriwayatkan hadis Nabi itu di atas mimbar. Kama sabata fi sahih, sebagaimana telah pasti dalam sahih bimahdorin minan nas, dengan dihadiri sekumpulan orang. Wan farada Alqamah binatlih, sementara Alqamah menyendiri dengan penukilan itu. Ma'akaunihi min qawaididdin, padahal hadis ini innama amalu binniyat termasuk dari kaidah agama ini. Ini hadis yang betul-betul hadis yang menjadi fondasi agama ini. Ternyata ulama sepakat hadis ini sahih. Bal qad dzakara Ibnu Battal, bahkan Ibnu Battal telah menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba bihi hina wasala ila daril hijrah wa syuhiral Islam. Nabi berkhutbah mengucapkan itu tatkala beliau tiba di negeri hijrah. Ada anak-anak enggak? Negeri hijrah itu mana ya? Ya. Ayah Madinah, teman-teman. Dan Islam telah terkenal, telah famous. Fa in sabata dzalik, jika ini memang pasti berita dari Ibnu Battal bahwasanya peristiwa khutbahnya Nabi yang nantinya diriwayatkan oleh Umar itu adalah tatkala Nabi belum lama tiba di Madinah. Kalau ini pasti, faqad sami'ahu jam'un minas sahabat, berarti ini juga didengar oleh sejumlah sahabat, yaitu bukan hanya Umar, mana sahabat yang lain. Tapi kenyataannya hadis ini disepakati kesahihannya. Takkan kita katakan Umar dusta, karena apa? Tidak didukung sahabat-sahabat yang lain. Amalikiyah tak berani mengatakan Umar dusta, atau orang Mu'tazilah mengatakan Umar dusta. Berarti apa? Sebagaimana Umar walaupun bersendirian itu diterima riwayatnya, demikian pula Alqamah yang mana beliau min kibarit tabi'in dan beliau siqah tidak layak untuk didustakan walaupun bersendirian, kecuali kalau ada yang menyelisihi dari orang yang di zaman beliau dan semacam itu. Walam yarwihi anhu ghairu Umar, dan tidak ada yang meriwayatkan hadis tadi dari Nabi selain Umar min wajhin yasih, dari sanad yang sahih. Ada sanad yang dhaif, hadis Abi Hurairah innamal a'malu binniyat, tapi dhaif jiddan, tak boleh dipakai untuk periwayatan karena dhaif jiddan. Yang sahih hanya ini, memang hadis Umar. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu pembahasannya di dalam kitab Al-Iraqi tentunya. Wa qad ajma'al muslimuna 'ala sihhatih, sementara kaum muslimin telah bersepakat sahihnya hadis Umar ini. Falaw istarata mutaba'atan rawi, istarata ka usturita ya. Falaw isturita mutaba'atur rawi lima hadara, seandainya disyaratkan hadis itu sahih dengan syarat rawi ini didukung oleh rawi yang lain, lima hadarahu ghairu, terhadap berita yang dihadiri oleh orang lain, lam yuqbal infiraduhu bih, yang mana kalau dia menyendiri tidak diterima riwayatnya, lama qabilu, niscaya umat ini tidak menerima hadis innamal a'malu binniyat. Nah, tatkala umat ini menerima hadis innamal a'malu binniyat, berarti syarat macam tadi tidak ada. Satu orang kalau siqah itu cukup, kalau tidak ada yang menentang dari kalangan hadirin di masa itu dan semacamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa innama istafhaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qissati dzil yadain, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pemahaman kepada para sahabat yang lain di dalam cerita dzul yadain, yang mana Nabi mungkin di dalam riwayat itu disebutkan beliau sedang marah, mungkin saking marahnya sehingga apa, salat yang mestinya 4 rakaat dibuat jadi 2, lalu beliau salam. Dzul yadain mengatakan, "Wahai Rasulullah, Anda hanya salat 2 rakaat." Nabi minta pemahaman pada sahabat yang lain, "Asadaqa dzul yadain?" Apakah dzul yadain benar? Karena Nabi merasa yang beliau yakini ini saya sudah 4. Nah, tatkala ada keraguan itulah Nabi mencari kepastian yang lain, kepastian dari orang yang hadir yang lain. Baik. Li'annahu akhbarahu bi khilafi ma kana fi dhanni, karena dzul yadain sahabat itu beliau mengabarkan pada Nabi sesuatu yang menyelisihi persangkaan Nabi. Nabi menyangka sudah betul. Baik. Fahtaja ila ayas alaan, maka Nabi
Nabi perlu untuk bertanya tentang itu, tanya ke orang ketiga istilahnya. Nabi orang pertama, Dzulyatain orang kedua, ada perselisihan dan beliau ragu. Yaitu apa? Beliau yakinnya sudah 4, tapi Dzulyatain bukan pendusta. Beliau mengatakan 2. Maka Nabi tanya kepada orang yang ada di situ. Bukan dalam keadaan Nabi mendustakan Dzulyatain. Walaisa fi hadisi Umar hadza Walaisa fi hadisi Umar hadza mukhalafatun lima rawahu ghairuhu minas sahabat, dan tidak ada lafaz-lafaz di dalam hadis Umar innama a'malu binniyat dan seterusnya itu ada perkara yang menyelisihi hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat yang lain. Tak ada penentangan. Fa wajibal masiru ilaih, maka wajib kita berjalan ke hadis itu karena tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan menyelisihi itu. Selesai dari tarhut tasrih. Kita ambil sedikit lagi. Wa min fawaidil hadis, dan termasuk dari faedah hadis ini jawazu iradil ahadits fil khutbah, bolehnya mendatangkan hadis-hadis dalam khutbah. Iya, bukan bicara yang sia-sia, tapi mendatangkan Quran, mendatangkan hadis ini lebih baik, lebih diberkahi, lebih tepat. Wa huwal aula, dan inilah yang lebih layak untuk dilakukan. Li'anna khairal hadis kitabullah, karena ucapan yang paling baik adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf hadis Muslim. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fahuma aula bidzikr, maka Quran dan Sunnah lebih layak untuk disebut-sebut di dalam ceramah, di dalam khutbah dan sebagainya. Min ara'i man lam yakun maksuma, daripada pendapat-pendapat orang yang tidak maksum. Baik. Walaupun boleh menukilkan ucapan ulama, ucapan salam, ucapan a'immah, tetapi tentunya ucapan Allah dan Rasulnya lebih layak lagi untuk disebutkan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.